Matahari belum sepenuhnya condong ke barat saat mobil tua itu melintasi jalan tanah berbatu menuju desa Sukamukti. Di dalamnya, duduk seorang pria paruh baya, berperawakan kurus dengan rambut yang memutih sebagian. Namanya Pak Sardi, pensiunan guru yang baru saja meninggalkan hiruk-pikuk kota demi mencari ketenangan di desa kecil yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Desa Sukamukti tampak tenang, dikelilingi pepohonan lebat dan hamparan sawah yang luas. Udara terasa segar, dan suara jangkrik bersahut-sahutan menyambut senja. Di balik ketenangannya, desa itu seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah yang telah ia beli dari seorang calo properti, Pak Sardi berdiri lama di depan gerbang. Rumah itu tampak tua, berarsitektur Jawa klasik, dikelilingi pagar kayu yang mulai lapuk. Atapnya masih berdiri kokoh, meski lumut menghiasi sebagian genteng. Lumayan, gumam Pak Sardi, meletakkan kopernya. Butuh sedikit perbaikan, tapi masih nyaman ditinggali. Sore itu, beberapa warga menyambut kedatangannya. Mereka memperkenalkan diri dengan senyum tipis dan nada suara yang pelan. Terlalu pelan, seolah tak ingin terlalu akrab. "Selamat datang, Pak. Semoga betah di sini," ucap seorang lelaki tua bernama Pak Roni, yang katanya kepala RT setempat. Namun, di balik ucapan selamat datang itu, tatapan mereka menyimpan sesuatu. Seperti peringatan yang tak diucapkan. Pak Sardi bisa merasakannya, meski tak bisa menjelaskan kenapa. Malam tiba dengan cepat. Langit bersih tanpa awan, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Sardi menyiapkan ranjangnya, menyalakan lampu temaram di kamar, lalu duduk menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, angin tiba-tiba bertiup pelan dari arah dapur. Jendela yang sudah ditutup mendadak terbuka sendiri, disusul suara "krek" dari loteng rumah. Pak Sardi menoleh, mengernyit. Suara itu jelas terdengar. Seperti langkah kaki yang perlahan tapi berat. Ia berdiri, mencoba meyakinkan diri. "Mungkin tikus, rumah tua memang banyak kejutan," gumamnya pelan. Tapi saat ia hendak kembali duduk, terdengar 3 kali ketukan dari atas langit-langit. Lalu sunyi. Suasana yang tadinya tenang berubah tegang. Pak Sardi mencoba mengalihkan pikirannya, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melirik jam. Hampir tengah malam. Ketika hendak mematikan lampu untuk tidur, ia mendengar bisikan samar, sangat pelan, seperti berasal dari balik dinding kamar. "Pergi." Pak Sardi terdiam. Matanya membelalak. Namun bisikan itu tak terdengar lagi. Ia menelan ludah, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap, tak menyadari bahwa di luar jendela kamarnya, sepasang mata merah mengawasinya dalam diam. Pagi di desa Sukamukti disambut kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Udara segar dan aroma tanah basah memenuhi hidung Pak Sardi saat ia membuka jendela. Seakan-akan malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang terlewatkan. Namun, kegelisahan masih membekas di wajahnya. Ia menyeduh kopi dan duduk di beranda, memperhatikan warga yang lewat. Beberapa melirik ke arahnya, lalu buru-buru membuang pandangan. 1-2 orang menyapa, tapi tak ada yang betul-betul mau mengobrol lama. Pak Roni datang membawa seikat pisang dan duduk di bangku bambu depan rumah. "Gimana malam pertamanya, Pak?" tanyanya, suaranya berat namun sopan. Pak Sardi tersenyum kaku. "Cukup, dingin. Tapi lumayan tenang." Pak Roni hanya mengangguk, lalu diam sebentar. Seakan hendak berkata sesuatu, tapi akhirnya urung. "Oh iya, Pak," sambungnya, "kalau malam, usahakan jangan keluar rumah ya. Apalagi lewat jam 11. Pak Sardi mengernyit. "Memangnya kenapa?" Pak Roni hanya menjawab singkat. "Angin malam di sini, gak bagus." Tak lama setelah itu, Pak Roni pamit. Pak Sardi kembali sendiri, termenung. Kata-kata, "Jangan keluar lewat jam 11, terngiang-ngiang di pikirannya. Malam harinya, suasana kembali hening. Tak ada suara motor, tak ada cahaya dari rumah-rumah lain. Seolah seluruh desa tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Jam menunjukkan pukul 10.47 malam. Pak Sardi yang belum bisa tidur, duduk membaca di ruang tengah. Lampu remang-remang menyorot halaman luar yang tampak sunyi. Lalu, suara itu datang. "Krek."
dari arah dapur. Lagi. Pak Sardi meletakkan bukunya, mencoba tetap tenang. Ia mengambil senter dan berjalan ke dapur. Tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara gemerincing lonceng kecil, seperti yang biasa dipakai pada sapi atau kambing. Suara itu makin jelas, makin dekat, lalu berhenti tepat di luar pintu belakang. Pak Sardi membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong dan pohon pisang yang tertiup angin pelan. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke bawah pohon, ada bekas kaki. Tapi bukan kaki manusia. Bentuknya seperti cakar, dengan 3 jari besar dan jejak lumpur yang basah. Pak Sardi mundur, menutup pintu, dan menguncinya cepat-cepat. Jantungnya berdegup cepat. Namun belum sempat ia tenang, lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini, di dalam rumah. Pak Sardi menoleh cepat ke lorong belakang. Di ujung lorong, samar dalam cahaya temaram, berdiri sosok tinggi, kurus, berambut panjang, tubuhnya membelakangi, memegang lonceng kecil yang tergantung di jari-jarinya yang panjang dan hitam. Senter terjatuh dari tangan Pak Sardi. Ia mundur perlahan, mulutnya terbuka tanpa suara. Namun ketika ia menyalakan lampu utama, sosok itu lenyap. Tak ada siapa-siapa di lorong. Hanya dingin yang mencengkeram dan bunyi detak jam yang mendadak terdengar keras. Jam menunjukkan tepat pukul 11 malam. Keesokan paginya, Pak Sardi tampak lesu. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Bayangan sosok tinggi di lorong masih melekat kuat di benaknya. Tapi anehnya, saat ia periksa kembali pagi itu, jejak kaki aneh itu telah hilang, begitu pula lonceng kecil yang kemarin ia temukan di dekat pintu dapur. Saat sedang menyapu halaman, datanglah Bu Tuminah, tetangga sebelah yang dari awal tampak tidak terlalu ramah. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam. "Semalam, keluar rumah, ya, Pak?" tanyanya tanpa basa-basi. Pak Sardi sedikit terkejut, lalu mengangguk ragu. "Iya, sebentar, kenapa ya, Bu?" Bu Tuminah menarik napas dalam. "Sudah dibilang, jangan keluar lewat jam 11. Kalau ada suara, apalagi lonceng, jangan diikuti. Anggap saja gak ada." Pak Sardi mulai merasa tidak nyaman. Memangnya ada apa sebenarnya dengan desa ini, Bu? Alih-alih menjawab, Bu Tuminah hanya berkata datar, "Bapak baru, gak usah tahu banyak. Tapi kalau masih pengen tinggal di sini, nurut saja. Jangan langgar aturan tak tertulis." Lalu, seperti datang tanpa aba-aba, ia pergi begitu saja. Siangnya, Pak Sardi memutuskan keliling desa untuk mencari jawaban. Ia bertemu Pak Darto, tetua kampung yang tinggal agak jauh di ujung barat. Rumah Pak Darto dipenuhi bau menyan dan dindingnya penuh rajah kuno. Pak Sardi duduk dan menceritakan kejadian semalam. Wajah Pak Darto menegang. "Lonceng itu pertanda, Pak Sardi. Itu bukan suara biasa. Kalau sampai terdengar dari dalam rumah, artinya sesuatu sudah masuk." "Maksudnya?" tanya Pak Sardi. Pak Darto tidak menjawab langsung. Ia mengambil segenggam garam dan daun kelor, lalu meletakkannya di sebuah wadah tanah liat. "Mulai malam nanti, taruh ini di setiap sudut rumah. Jangan buka jendela, jangan lihat ke cermin setelah tengah malam. Kalau dengar suara manggil, apalagi yang mirip suara orang dikenal, abaikan." Pak Sardi mulai merasa seolah sedang berada di dunia lain. Tapi entah kenapa, nalurinya menyuruhnya untuk mempercayai semuanya. Malam pun datang. Pak Sardi menyiapkan semua yang disarankan. Ia taburkan garam di sudut-sudut rumah, menutup semua jendela, dan menutupi cermin dengan kain putih. Tepat pukul 11 malam, semuanya hening. Tidak ada suara lonceng. Tidak ada sosok bayangan. Namun, sekitar pukul 12.15, terdengar suara ketukan lembut di pintu depan. "Tok, tok, tok." Pak Sardi menahan napas. Lalu, terdengar suara seorang wanita. "Pak, ini aku, Ani, tetangga sebelah, tolong bukain pintunya sebentar aja." Pak Sardi tahu, Ani sudah meninggal 2 tahun lalu. Ia tahu cerita itu dari Pak Roni kemarin sore. Suara itu terus memanggil, kali ini disertai suara tangisan lirih. "Pak Sardi,
aku kedinginan di luar. Suara itu pelan-pelan berubah, menjadi berat, menjadi kasar, menjadi suara yang bukan lagi manusia. Pak Sardi hanya bisa duduk diam di sudut ruang tengah, menggenggam tasbih yang tak pernah ia pakai selama ini. Ia tak tahu kenapa mulutnya komat kamit membaca sesuatu yang dulu sering ia dengar dari almarhum ibunya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ketika ia mengucapkan itu, suara di luar mendadak berhenti. Namun, cermin yang tertutup kain putih, tiba-tiba berguncang. Dan dari balik kain itu, tampak bayangan hitam mengintip dari dalam cermin. Cermin di ruang tengah bergetar pelan. Meskipun tertutup kain putih, Pak Sardi bisa melihat bayangan hitam yang samar-samar bergerak dari baliknya. Ia terpaku. Tangannya gemetar memegang tasbih, sementara zikirnya mulai tak beraturan karena rasa takut yang mencekam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Sardi mencoba memperkuat niatnya. Ia berdiri, mendekat perlahan ke arah cermin dengan kain putih itu, tapi sebelum tangannya menyentuh kain, kain itu jatuh sendiri. Dan di balik cermin, ada mata. Mata besar, hitam legam, menatap balik ke arahnya. Tapi bukan pantulannya. Sosok itu bukan bayangannya. Itu entitas lain yang sedang mengawasi dari balik dunia berbeda. Pak Sardi mundur beberapa langkah, tapi cermin itu seperti menariknya. Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Angin seolah bertiup dari dalam cermin, membawa bau anyir yang memualkan. Tiba-tiba, Pak Sardi jatuh pingsan. Keesokan paginya, Pak Sardi terbangun di tempat tidur. Entah siapa yang membaringkannya. Tapi yang aneh, semua garam dan daun kelor semalam menghitam seperti terbakar. Dan cermin itu, retak di bagian tengah, seolah ada tangan yang menghantam dari dalam. Pak Roni datang membawa bubur dan berkata lirih, "Semalam saya lihat lampu rumah Bapak kedap-kedip. Saya coba panggil, gak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah, saya dengar suara zikir, keras sekali." Pak Sardi hanya diam. Pikirannya kacau. Sore harinya, ia kembali menemui Pak Darto. Kali ini ia menceritakan semua, tentang cermin, tentang suara di luar rumah, dan tentang mata di balik kaca. Pak Darto termenung lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kamu sudah menarik perhatian mereka." Pak Sardi tercengang. "Mereka siapa, Pak?" Pak Darto menatap ke arah Gunung Prawiratama yang terlihat samar di kejauhan. Makhluk-makhluk penunggu lama desa ini. Dulu, tanah ini tempat persembunyian orang-orang yang mendalami ilmu hitam. Ketika mereka mati, ilmunya belum sepenuhnya padam. Dan mereka mencari tubuh baru, penunggu baru. Pak Sardi menggigil. "Jadi saya akan dirasuki?" Pak Darto menggeleng. "Belum tentu. Tapi kamu harus kuat iman. Karena mereka akan menguji. Mulai sekarang, jangan lihat ke cermin setelah jam 12 malam. Jangan buka suara yang memanggil dari luar. Dan jangan pernah menginjak tanah lapang di belakang rumah saat malam bulan mati. Itu gerbangnya." Malam itu, bulan benar-benar tak terlihat. Desa Sukamukti gelap. Bahkan lampu-lampu jalanan mati secara misterius. Dan dari belakang rumah Pak Sardi, terdengar suara rintihan. Pelan, lirih, tapi sangat jelas. "Bapak, tolong aku terjebak di bawah tanah." Itu suara anak laki-laki. Seperti suara Rian, anak kecil dari rumah sebelah. Tapi ketika Pak Sardi intip dari jendela, rumah Rian gelap gulita. Tak ada satupun yang keluar malam itu, kecuali suara-suara dari tanah lapang. Dan Pak Sardi tahu, ujian baru saja dimulai. Malam itu udara begitu berat. Bumi seolah menahan napasnya. Pak Sardi menutup semua ventilasi dan jendela, tapi suara lirih itu terus terdengar, memanggil, merengek, menyusup ke dalam hati. "Bapak, tolong, aku kedinginan, gelap di sini." Suara itu terdengar dari arah tanah lapang di belakang rumah. Tempat yang dipesankan Pak Darto untuk tidak diinjak, apapun yang terjadi. Pak Sardi duduk memeluk lutut di sudut ruangan sambil terus berzikir. Tapi makin lama,
suara itu berubah. Bukan lagi suara anak kecil, tapi suara lelaki dewasa. Paro, penuh kemarahan. Sardi, jangan pura-pura tuli. Aku tahu kau dengar aku. Bukakan pintu itu. Pak Sardi mencengkeram tasbihnya kuat-kuat. Tapi tiba-tiba, bunyi ketukan terdengar dari pintu belakang. Tok, 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 pelan, tapi teratur. Dan yang lebih mengerikan, ketukan itu terus berpindah. Dari pintu belakang ke jendela samping, lalu ke ventilasi di atas dapur. Buka pintunya, atau kau akan menyesal. Pak Sardi tak tahan. Ia mengambil sajadah dan mulai sholat malam, berharap semua itu berhenti. Tapi saat sujud terakhir, ia mencium sesuatu dari lantai, bau darah. Dan ketika ia bangkit dari sujud, lantai rumahnya sudah basah merah. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan pelan menuju jendela. Ditariknya tirai sedikit, dan matanya langsung terpaku. Ada lubang. Di tengah tanah lapang di belakang rumah, menganga hitam seperti liang kubur. Di sekitarnya tampak bekas jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak. Tapi jejak itu berakhir di mulut lubang, dan tidak pernah keluar lagi. Malam itu, Pak Sardi kehilangan kesadaran untuk kedua kalinya. Pagi harinya, Pak Roni datang karena melihat asap dari belakang rumah Pak Sardi. Ternyata, tanah lapang itu terbakar sebagian. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri, ia melihat lubang itu memang benar ada, padahal sebelumnya hanya tanah kosong biasa. Pak Sardi pun membawa cerita ini kembali ke Pak Darto. Tapi kali ini Pak Darto membawa sesuatu, secarik kitab tua, berisi mantra-mantra pelindung dan sejarah desa Sukamukti. Di sana tertulis, jika lubang maut telah terbuka, maka penjaga gerbang akan bangkit. Ia akan menuntut jiwa pengganti. Yang pertama melihat lubang, ialah calon pengganti berikutnya. Pak Sardi pucat pasi. Jadi, saya yang akan diambil? Pak Darto mengangguk pelan. Tapi kamu masih bisa melawan. Kita akan lakukan ritual penolakan. Tapi ada syaratnya, kamu harus masuk ke lubang itu. Dan hadapi apapun yang ada di dalam. Pak Sardi terdiam. Masuk ke lubang itu? Malam itu, langit tampak gelap seperti jelaga. Pak Sardi berdiri di tepi lubang yang kini lebih lebar dari kemarin. Angin keluar dari dalamnya, dingin dan berbau tanah busuk. Dan dari dalam lubang itu, terdengar suara familiar. Sardi, ini dosamu. Ini kutukanmu. Kau tinggal di tanah yang pernah dikutuk, dan kini waktumu telah tiba. Pak Sardi menelan ludah. Ia melangkah pelan, lalu melompat masuk. Gelap, dingin, dan sunyi. Ia jatuh, hingga tak terasa tanah lagi. Dan saat matanya terbuka, ia berada di dalam desa yang sama, tapi penuh mayat hidup. Desa Sukamukti di alam lain. Pak Sardi menatap sekeliling. Ia berdiri di tengah desa, tapi ini bukan Sukamukti yang ia kenal. Rumah-rumah tampak miring, lapuk, dan tertutup lumut. Langit di atas berwarna kelabu, tanpa matahari, dan hawa di sekelilingnya terasa pengap seperti ruangan penuh jenazah. Lalu terdengar suara langkah kecil. Dari balik pohon beringin, muncul seorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong. Pak Sardi mengenalnya, anak yang hilang bertahun lalu. Warga mengira ia diculik, tapi ternyata, kami semua di sini, Pak, ucap si anak lirih. Kami tidak bisa pulang. Tiba-tiba dari balik rumah-rumah, muncul puluhan sosok lainnya. Anak-anak, orang tua, bahkan bayi yang digendong ibu-ibu berwajah rusak. Mereka semua warga desa yang hilang secara misterius selama bertahun-tahun. Kami ditelan lubang itu. Kami terperangkap di antara dunia. Karena seseorang dahulu membuat perjanjian terlarang. Pak Sardi mundur perlahan. Perjanjian? Siapa? Siapa yang melakukannya? Mereka semua menunjuk satu arah, ke rumah tua di ujung jalan. Rumah yang bahkan di dunia nyata pun selalu dibiarkan kosong. Konon katanya, rumah itu milik leluhur kepala desa pertama. Dengan langkah berat, Pak Sardi mendekati rumah tersebut. Saat membuka pintunya,
Bau anyir langsung menyeruak. Di dalam, tergantung lukisan seorang pria tua dengan sorot mata tajam. Di bawah lukisan itu, terdapat sebuah meja altar dengan tulisan aksara Jawa kuno. Pak Sardi mencoba membaca tulisan itu perlahan. Sapa nglanggar perjanjian iki, bakal urip lan mati bebarengan karo jin penjaga. Siapa yang melanggar perjanjian ini, hidup dan matinya akan terikat bersama jin penjaga. Dan di bawah altar itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Tulang belulang manusia, yang dipaku di 4 penjuru ruangan. Di tengahnya, terdapat sebuah kendi tua, tertutup kain merah. Saat Pak Sardi menyentuh kendi itu, semua berubah. Desa itu tiba-tiba bergetar. Langit menjadi merah darah. Dan dari lubang tempat ia jatuh, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala, penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Kau menyentuh segelku, manusia. Sekarang gantikan mereka. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan arwah-arwah yang tadi berjalan mendekat kembali melolong kesakitan. Mereka tidak bebas. Mereka terikat. Dan Pak Sardi, hampir menjadi bagian dari mereka. Namun, saat itu juga, terdengar lantunan doa keras dari atas tanah. Suara Pak Darto, dibantu beberapa santri dan warga yang ikut membaca ayat suci. Doa-doa itu membentuk cahaya dari atas, menembus dimensi antara. Pak Sardi melihat satu-satunya jalan keluar, cahaya itu. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menuju cahaya, menerobos makhluk-makhluk yang mencoba menghalangi. Teriakan dan cakar menggores tubuhnya, tapi ia tak berhenti. Dan sesaat sebelum tertangkap, ia melompat ke dalam cahaya itu. Pak Sardi terbangun di tengah tanah lapang. Di sekelilingnya, Pak Darto dan warga berkumpul. Lubang itu telah menghilang. Tapi yang lebih mengejutkan, tubuh Pak Sardi penuh luka bakar dan goresan dalam. Padahal, tidak ada api. Tidak ada benda tajam. Dan di tangan kirinya, ia masih menggenggam sepotong kain merah, yang dibawanya dari dunia bawah. Pak Darto menatapnya dalam-dalam. Kau berhasil, tapi ini belum akhir. Pak Sardi lemas. Masih ada lagi? Pak Darto mengangguk perlahan. Mereka masih belum bebas. Dan jika tak segera diselesaikan, desa kita yang akan menjadi tumbal berikutnya. Seminggu telah berlalu sejak kejadian itu. Desa Sukamukti masih seperti biasa di permukaan, sawah-sawah tetap hijau, anak-anak bermain di sore hari, dan warga melakukan aktivitas seperti tak terjadi apa-apa. Tapi hanya beberapa orang yang tahu apa yang sebenarnya telah dibuka. Pak Sardi kini terbaring lemah di rumahnya. Luka-lukanya membaik, tapi tidak semuanya bisa sembuh. Salah satu matanya kabur, dan setiap malam ia mendengar suara tangisan dari bawah tanah. Mereka masih di sana, bisiknya suatu malam kepada Pak Darto. Pak Darto mengangguk. Ia juga merasakannya. Kadang saat berdoa di surau kecil di pinggir desa, ia melihat bayangan putih melintas cepat, atau bau bunga melati memenuhi udara padahal tidak ada yang menanamnya. Mereka tahu, lubang itu memang telah tertutup, tapi gerbang dunia itu belum benar-benar terkunci. Dan lebih parah lagi, kendi segel itu telah rusak. Kain merah yang dulu melilit kendi, kini menjadi benda yang tak bisa dibakar maupun ditanam. Ia kembali muncul di kamar Pak Sardi, meski telah dibuang berkali-kali. Akhirnya, Pak Darto mengambil keputusan. Bersama para sesepuh dan santri, mereka menyusun ritual penebusan terakhir. Ritual yang akan menutup seluruh jalur gaib ke bawah tanah, sekaligus melepaskan arwah-arwah yang terperangkap. Namun, syaratnya berat. Seseorang harus menjadi penjaga segel selama hidupnya. Ia akan menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia bawah, menjaga agar makhluk-makhluk itu tak kembali bangkit. Semua diam. Tak satu pun yang mau mengambil peran itu. Lalu Pak Sardi bangkit dari duduknya, meski tubuhnya masih gemetar. Aku yang mulai, biar aku yang selesai, katanya lirih. Aku sudah terlalu banyak tahu, terlalu dalam melihat. Aku tak bisa kembali hidup seperti biasa. Malam itu, mereka berkumpul di bekas lokasi lubang menganga.
Pak Sardi duduk bersila di tengah lingkaran doa. Para santri membaca Al-Quran, sementara para sesepuh menabur tanah yang telah dicampur dengan air zam-zam dan 7 bunga kembang setaman. Ketika bacaan sampai pada ayat terakhir, tanah bergetar sekali, lalu hening. Angin berhenti berembus. Dan dari bawah tanah, terdengar satu suara terakhir. "Terima kasih, kami bebas." Tangis Pak Sardi pecah, namun ia tersenyum. Ia tahu, penderitaan mereka telah berakhir. Dan ia kini menjadi penjaga yang terikat, bukan oleh kutukan, melainkan oleh tanggung jawab. Tahun-tahun berlalu. Pak Sardi hidup sederhana di ujung desa. Tak banyak bicara. Tak pernah menikah. Orang-orang menyapanya sebagai kiai penjaga, meski ia tak pernah menganggap dirinya alim. Ia hanya menjaga. Menjaga agar gerbang itu tetap tertutup. Menjaga agar desa Sukamukti tetap ada. Dan suatu malam, sebelum ajal menjemput, ia menulis satu kalimat terakhir dalam buku catatannya. "Jika suatu hari kalian mendengar suara dari bawah tanah, jangan jawab. Karena tidak semua yang memanggilmu itu manusia."